Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita melewati setiap hari dengan kekuatannya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Tuhan sudah menolong kami melewati hari-hari di sepanjang minggu ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 47 ayat 1-4. Tertulis demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menempatkan bangsa Indonesia di wilayah Nusantara. Tuhan menempatkan bangsa Malaysia di wilayahnya sekarang ini. Tuhan menetapkan bangsa Vietnam di wilayahnya sendiri. Setiap suku dan bangsa diberikan penempatan oleh Tuhan, dan batas-batas wilayahnya pun ditetapkan oleh Tuhan. Begitupun juga bangsa Israel. Tuhan menempatkan mereka di wilayah tanah Kanaan, di wilayah mereka sekarang. Bangsa Israel ini sudah berulang kali mengalami pembuangan dan pengasingan, sehingga tanah Kanaan menjadi ditinggalkan, kering, gersang, tidak ada yang begitu berminat. Mereka pernah terserak jauh ke berbagai wilayah bangsa-bangsa selama sekitar 1900 tahun. Tapi pada akhirnya mereka kembali lagi ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada mereka, sebagaimana janjinya yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Kita perhatikan Mazmur 47 ayat 1-4 ini. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Bangsa Israel sebenarnya dari segi jumlah adalah bangsa yang kecil populasinya. Tapi eksistensi mereka bertahan dari dulu sampai sekarang. Dan itu disebabkan karena kuasa serta kasih pertolongan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur di sini mengajak umat Tuhan untuk bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan yang telah menolong mereka dan yang memberikan tanah pusaka bagi mereka. Itu semua bukan karena kekuatan mereka, tapi terjadi karena kekuatan Tuhan, karena penetapan dari Tuhan. Kita semua, saudara, sadar atau tidak, ditetapkan Tuhan untuk berada di tempat yang Tuhan inginkan kita berada. Seperti halnya ketetapan Tuhan atas bangsa Israel. Beberapa waktu ini viral tentang kabur aja dulu. Tapi kita tidak akan bisa kabur kalau Tuhan sudah menempatkan kita di satu tempat. Kalau kita sudah ditetapkan Tuhan untuk tinggal di suatu wilayah, maka kabur bukan solusi. Kabur tidak akan membawa berkat. Perlu kita mengerti, saudara, bahwa Tuhan menempatkan kita semua masing-masing di tempat di mana Tuhan ingin kita berada. Tuhan menempatkan kita di tempat kerja kita. Tuhan menempatkan kita di dalam studi. Tuhan yang menempatkan kita dalam usaha kita. Tuhan juga yang menempatkan kita dalam pelayanan.
Tuhan yang menempatkan kita dalam keluarga, dalam wilayah di mana kita tinggal, entah itu di desa, di kota kecil atau kota besar. Dalam banyak hal Tuhan yang mengambil peranan untuk menempatkan kita. Wilayah bangsa Israel itu kecil. Kalau dilihat di peta, harus di zoom dulu baru kelihatan wilayahnya. Wilayahnya begitu kecil kalau dibandingkan dengan Arab Saudi, Iran, Irak, Rusia, atau Cina. Bahkan kalau dibandingkan dengan Indonesia. Wilayahnya begitu kecil, tapi disyukuri oleh bangsa Israel karena mereka ditempatkan di situ oleh penetapan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Bersyukurlah selalu kepada Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Meskipun kelihatannya kecil, kelihatannya tidak begitu menarik dibandingkan dengan yang lain, tapi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, untuk pelayanan saudara. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk tempat di mana kita berada. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menempatkan kita dan menolong kita untuk selalu berkemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadari bahwa Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala aspek di hidup kami. Kami mengerti dan menyadari bahwa Engkau Tuhan yang telah menetapkan kami masing-masing untuk kami berada di mana kami berada sesuai dengan rencana Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami mensyukuri akan karya-Mu. Bersyukur untuk penempatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bersyukur untuk segala sesuatu dan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tapi menyadari bahwa itu semua karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Ajar kami juga untuk tidak sombong, merasa diri hebat, sehingga kami bisa mencapai segala sesuatu. Tapi ajar kami untuk sadar bahwa semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami semua agar jadi berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.